Baik, perkenalkan nama saya Yulianus Sowea, NIM B10131911001, kelas A PPAPK Malang. Sini saya akan membahas rangkuman materi dari ekonomi publik. Mana materi pembahasannya yaitu yang pertama pengeluaran pemerintah, kedua penerimaan pemerintah, yang ketiga pengaruh pajak terhadap perekonomian, yang keempat kebijakan fiskal dan moneter. Pengeluaran pemerintah. Di pengeluaran pemerintah tuh ada semakin tahun itu semakin lama tuh semakin meningkat. Itu ada alasannya. Yaitu yang pertama yaitu adanya perang. Jadi sifat pengeluarannya yaitu pemborosan dan tidak produktif seperti pembelian senjata, hancurnya gedung-gedung dan berbagai itu fasilitas pemerintah yang hancur akibat adanya perang. Yang kedua, adanya kenaikan tingkat penghasilan dalam masyarakat, yaitu di Indonesia sebagai tunjangan, pejabat terus dinaikkan, dan PNS menikmati tunjangan baru. Misalnya, guru dan dosen menerima tunjangan sertifikasi pendidik yang mengakibatkan kegiatan pemerintah meningkat. Yang ketiga, adanya urbanisasi yang menyertai perkembangan ekonomi, yaitu urbanisasi dilakukan berkaitan dengan industrialisasi jasa dan barang yang cenderung menumpuk di perkotaan, sehingga pemerintah meningkatkan kegiatannya untuk menampung kaum urbanis dan menyediakan lapangan kerja baru bersama perusahaan swasta. Yang keempat, adanya perkembangan demokrasi. Jadi di Indonesia itu adalah negara yang paling sering melakukan kegiatan bertema demokrasi, misalnya dari pemilu, pemilu kada, pembuatan kertas suara, bilik-bilik suara, gaji anggota KPU, Panwaslu, dan sebagainya. Yang kelima, meningkatnya peranan pemerintah. Ya jelas ya, semakin negara itu berkembang tuh pasti semakin banyak masalah-masalah yang timbul yang harus diselesaikan secara optimal oleh pemerintah. Yang keenam, pemerintah sebagai penggerak dan pelopor pembangunan. Tentu pemerintah sangat berperan penting dalam mengatur perekonomian pada suatu negara dan mengatasi ketimpangan pembangunan antar daerah. Yang ketujuh, timbulnya program kesejahteraan masyarakat. Jadi transfer uang dan barang yang diberikan pemerintah kepada masyarakat guna melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial, yaitu faktor-faktor risiko yang mengancam manusia dalam menjalani kehidupan yang aman, tentram, dan damai. Terus ada namanya penggolongan pengeluaran pemerintah. Ada 5 macam. Yang pertama yaitu pengeluaran yang self liquidating, yaitu pemerintah menerima kembali pembayaran dari masyarakat atas pengeluaran yang telah dikeluarkannya, baik pengembalian itu sebagian maupun seluruhnya. Yang kedua yaitu pengeluaran yang reproduktif. Jadi pengeluaran yang memberikan keuntungan ekonomis bagi masyarakat yang berbentuk kenaikan penghasilan. Dengan naiknya penghasilan berarti naik pula objek pajak sehingga penerimaan pemerintah juga akan naik. Yang ketiga, pengeluaran yang tidak self liquidating dan tidak pula reproduktif, yaitu pengeluaran yang menambah kegembiraan masyarakat, misalnya penyediaan dan pemeliharaan tempat rekreasi, pendirian monumen, dan pembuatan taman. Yang keempat, ada pengeluaran yang tidak reproduktif dan bersifat pemborosan, yaitu seperti dana untuk membiayai perang. Itu merupakan salah satu contoh dari pengeluaran yang tidak reproduktif dan bersifat pemborosan. Yang kelima, pengeluaran yang merupakan penghematan untuk masa yang akan datang. Jadi ya, pengeluaran yang perlu dilakukan masa sekarang untuk mencegah timbulnya masalah di masa mendatang, di mana jika masalah itu timbul akan memerlukan penanganan dengan biaya yang lebih mahal. Jadi itu biaya akan mahal jika dilakukan di tahun mendatang. Terus sifat pengeluaran pemerintah yang pertama yaitu pengeluaran barang dan jasa, baik yang langsung dikonsumsi maupun menghasilkan barang lagi. Jadi pemindahan uang kepada individu untuk kepentingan sosial, kemudian kepada perusahaan sebagai subsidi, atau mungkin pula kepada negara sebagai individu. Klasifikasi pengeluaran pemerintah. Pertama, pengeluaran merupakan investasi yang menambah kekuatan ketahanan ekonomi di masa-masa yang akan datang. Pengeluaran itu langsung memberikan kesejahteraan dan kegembiraan bagi masyarakat. Pengeluaran merupakan penghematan pengeluaran yang akan datang. Terakhir, menyediakan kesempatan kerja lebih banyak dan penyebaran tenaga beli yang lebih luas. Efisiensi dalam pengeluaran pemerintah, yang pertama yaitu ada keadilan. Artinya seluruh kebijakan pemerintah harus mencerminkan rasa persamaan dan pemerataan. Prinsip efisiensi ekonomi yaitu ya artinya tidak dalam pengeluaran itu tidak menimbulkan pemborosan yang merusak kemaslahatan negara. Itu prinsip kebapakan, yaitu pemerintah harus mengetahui kehendak masyarakat secara umum sehingga kebijakan bukan hanya untuk kepentingan sebagian orang. Terus ada kebebasan perorangan, yaitu pengeluaran keuangan negara seharusnya dapat meningkatkan aset negara dan memberikan manfaat kepada masyarakat, juga melindungi hak-hak individu dalam mengelola asetnya sendiri. Terus ada kebijakan subsidi. Subsidi adalah salah satu bentuk pengeluaran pemerintah dapat berupa transfer atau subsidi yang sering pula diartikan sebagai pajak yang negatif. Jadi dalam konsumsi suatu barang, konsumen hanya diwajibkan untuk membayar kurang dari harga barang yang sebenarnya dan selisihnya akan ditanggung oleh pemerintah agar jangan sampai merugikan produsen barang tersebut.
Terus materi yang kedua yaitu penerimaan negara. Jadi penerimaan negara itu ada dari pajak dan bukan pajak. Yang dari pajak yaitu ada pajak umum dan khusus. Yang pajak umum yaitu pajak penghasilan dan juga pajak pertambahan nilai. Yang khusus ada pajak kendaraan bermotor dan BBMKB dan lain-lain. Yang dari bukan pajak yaitu ada retribusi, keuntungan, denda-denda, sumbangan, cetakan uang, hasil undian negara, pinjaman, dan juga hadiah. Terus prinsip-prinsip pajak menurut Smith Konon. Pertama itu prinsip kesamaan atau keadilan. Jadi beban pajak harus sesuai dengan kemampuan relatif dari setiap wajib pajak. Yang kedua prinsip kepastian. Itu pajak hendaknya tegas, jelas, dan pasti bagi setiap wajib pajak. Prinsip kecocokan atau kelayakan. Jadi pajak jangan sampai terlalu menekan si wajib pajak sehingga wajib pajak akan dengan senang hati melakukan pembayaran pajak. Terus prinsip ekonomi yaitu pajak hendaknya menimbulkan kerugian yang minimal. Dalam arti jangan sampai biaya pungutannya lebih besar daripada jumlah penerimaan pajaknya. Terus ada prinsip ketepatan, yaitu pajak hendaknya dipungut tepat pada waktunya dan jangan sampai mempersulit posisi anggaran belanja pemerintah. Terus ada benefit approach dan ability to pay approach. Yang pertama benefit approach yaitu adalah prinsip pengenaan pajak berdasarkan atas manfaat yang diterima oleh si wajib pajak dari pembayaran pajak itu kepada pemerintah. Terus ada ability to pay approach yaitu prinsip kemampuan untuk membayar atau berdasarkan atas kemampuan si wajib pajak. Terus yang C ada konsep equal statutory fees. Ada yang pertama yaitu kesamaan pengorbanan secara absolut, yaitu adalah bahwa pajak hendaknya dibebankan kepada wajib pajak sedemikian rupa sehingga beban real atau kepuasan atau guna yang hilang dari masing-masing membayar pajak itu adalah sama besarnya. Terus yang kedua yaitu kesamaan pengorbanan proporsional, yaitu pajak hendaknya didistribusikan kepada wajib pajak sedemikian rupa sehingga jumlah kepuasan atau guna yang hilang akan derita masing-masing wajib pajak sebanding dengan seluruh kepuasan total yang dimiliki oleh masing-masing pajak tersebut. Terus ada kesamaan pengorbanan batas, yaitu pajak hendaknya didistribusikan sedemikian rupa di antara wajib-wajib pajak sehingga akan memiliki sejumlah pendapatan setelah diberi pajak. Terus sistem perpajakan dan politik pajak. Jadi setiap pajak terdiri dari sasaran atau objek pajak atau tax base. Jadi objek pajak adalah segala sesuatu yang dapat dikenakan pajak. Dapat berupa pendapatan, barang-barang, kekayaan, dan juga perpindahan hak milik atas barang-barang. Jadi jumlah penerimaan pajak adalah sama dengan objek pajak dikali tarif pajak atau T sama dengan B dikali R. Terus golongan pajak, golongan struktur pajak. Yang pertama yaitu pajak progresif. Pajak dikatakan progresif apabila pajak itu dikenakan dengan persentase yang semakin tinggi dengan semakin tingginya kemampuan membayar pajak atau taxable capacity. Jadi kenaikan taxable capacity akan diikuti dengan kenaikan pembayaran pajak dengan persentase yang lebih besar. Yang kedua, pajak profesional. Jadi pajak dikatakan profesional apabila pajak itu dikenakan dengan persentase yang sebanding dengan perkembangan pendapatan setelah dikurangi dengan kebutuhan-kebutuhan esensialnya. Terus yang ketiga, pajak regresif. Pajak dikatakan regresif apabila dikenakan dengan perkembangan yang kurang dari sebanding dengan perkembangan taxable capacity. Jadi dengan kata lain, dengan bertambahnya taxable capacity, persentase pajak yang harus dibayar menjadi semakin kecil. Terus ada pergeseran beban pajak. Yang pertama yaitu impact of taxation, yaitu beban pajak terletak pada orang atau wajib pajak yang mengadakan perhitungan pembayaran dengan negara. Yang kedua, the shifting of taxation, yaitu pergeseran beban pajak ini merupakan proses antara yaitu pemindahan beban pajak dari subjek pajak kepada pihak lain. Terus yang ketiga ada incident of taxation, yaitu timbulnya beban moneter yang terakhir setelah terjadi pergeseran dan beban pajak tidak akan digeserkan lagi. Terus yang keempat, effect of taxation, yaitu daya konsekuensi ekonomi dengan adanya incident of taxation. Misalnya ada kesenjangan yang semakin lebar dalam distribusi pendapatan dalam arti real setelah pajak tersebut dikenakan. Terus pengaruh pajak terhadap perekonomian. Pertama itu pengaruh pajak terhadap produksi, terhadap komposisi produksi, dan terhadap distribusi pendapatan. Terhadap produksi, pengaruh pajaknya yaitu pengaruh pajak terhadap produksi dapat dibagi dalam pengaruhnya terhadap produksi sebagai keseluruhan dan komposisi produksi. Pengaruhnya terhadap produksi sebagai keseluruhan berlangsung melalui pengaruh-pengaruhnya terhadap kerja, tabungan, dan juga investasi. Apabila investasi dapat diarahkan dengan baik, maka akan dapat membuat pekerjaan lebih produktif. Investasi ini dapat berupa investasi material maupun investasi kemanusiaan atau human capital. Pengaruh pajak terhadap produksi sebagai keseluruhan, yaitu yang pertama pengaruh pajak terhadap kemampuan untuk bekerja, menabung, dan berinvestasi. Yang kedua, pengaruh pajak terhadap kemauan untuk bekerja, menabung, dan juga berinvestasi.
Itu pengaruh yang kedua, pengaruh pajak terhadap komposisi produksi. Jadi pajak dapat mengakibatkan adanya penyimpangan dalam penggunaan faktor produksi, yaitu penggunaan yang seharusnya dapat menghasilkan produksi yang maksimum menuju ke arah penggunaan yang menghasilkan produksi yang lebih sedikit. Oleh karenanya, pajak yang dikenakan jangan sampai mengakibatkan adanya penyimpangan penggunaan faktor-faktor produksi. Yang ketiga, pengaruh pajak terhadap distribusi pendapatan. Ya, pada umumnya tujuan pembangunan suatu negara adalah peningkatan pendapatan nasional per kapita, penciptaan lapangan kerja, distribusi pendapatan yang lebih merata, dan keseimbangan dalam neraca pembayaran internasional. Jadi keempat tujuan tersebut tidak selalu sejalan dan selaras dalam pencapaiannya. Seringkali untuk mencapai tujuan tersebut, salah satu terpaksa harus mengurangi keberhasilan dari tujuan yang lain. Terus ada perbandingan pengaruh antara pajak progresif dan pajak regresif terhadap keinginan untuk bekerja. Nah, jika pajak progresif dikenakan pada pendapatan kerja, maka tenaga kerja akan berkurang keinginannya untuk bekerja, sedangkan pajak regresif akan menambah insentif kerja. Karena semakin tinggi penghasilan yang diperoleh, maka pajak yang harus dibayar semakin rendah persentasenya. Terus ada akibat yang timbul dari adanya pengajak penghasilan. Yang pertama yaitu pembelian lapangan kerja, yang kedua tabungan. Terus ada kebijakan fiskal dan moneter. Jadi kebijakan fiskal adalah kebijakan yang dibuat oleh pemerintah untuk mengatur pengeluaran dan pendapatan negara. Sedangkan kebijakan moneter adalah kebijakan yang dibuat oleh bank sentral untuk mengatur jumlah uang yang beredar dan tingkat suku bunga. Keduanya memiliki pengaruh terhadap perekonomian dan juga usaha yang sedang berkembang. Pertama, ada macam-macam kebijakan fiskal. Itu yang pertama pembiayaan fungsional atau functional finance, yaitu pengeluaran pemerintah ditentukan dengan melihat akibat-akibat tidak langsung terhadap pendapatan nasional, terutama guna meningkatkan kesempatan kerja atau employment. Pengelolaan anggaran, the managed budget approach, adalah pengeluaran pemerintah, perpajakan dan pinjaman dimaksudkan untuk mencapai kestabilan yang lebih mantap. 3. Stabilisasi anggaran otomatis, the stabilizing budget, yaitu pengeluaran akan ditentukan berdasarkan perkiraan manfaat dan biaya relatif dari berbagai macam program. Pajak atau penerimaan pemerintah akan ditentukan kemudian sehingga menimbulkan surplus dalam periode kesempatan kerja penuh. Apabila ada kemunduran dalam kegiatan usaha, program pengeluaran pemerintah dan perpajakan tidak akan diubah, namun penerimaan dari pajak akan menurun, terutama dari pendapatan. Terus ada anggaran belanja seimbang atau balance budget approach, yaitu suatu modifikasi dari pembelanjaan atas dasar anggaran yang disesuaikan dengan keadaan, atau managed budget adalah pembelanjaan secara seimbang dalam jangka panjang, tapi tempuh defisit pada masa depresi dan surplus pada masa inflasi. Kegagalan dalam mempertahankan keseimbangan anggaran dalam jangka panjang dapat menimbulkan hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Macam-macam kebijakan moneter. Pertama ada kebijakan operasi pasar terbuka atau salah satu kebijakan yang diambil oleh Bank Sentral untuk mengurangi dan menambah jumlah barang yang beredar di pasaran dengan cara menjual sertifikat Bank Indonesia atau SBI atau membeli surat berharga dari pasar modal. Untuk kedua, kebijakan diskonto, yaitu penambahan atau pengurangan jumlah uang dan cara mengubah diskonto bank umum. Caranya adalah ketika inflasi mulai terasa mendekat, Bank Sentral akan menaikkan suku bunga. Cara ini akan membuat masyarakat untuk tertarik menabung. Terus kebijakan cadangan kas, yaitu kebijakan cadangan kas adalah kebijakan di mana bank sentral bisa menaikkan dan mengurangi cadangan kas. Keempat, ada kebijakan kredit ketat, yaitu dilakukan oleh bank umum. Bank umum bisa memberikan kredit tapi dengan syarat 5C, yaitu karakter, capability, collateral, capital, dan condition of economy. Dengan adanya kebijakan ketat ini, peredaran uang bisa diawasi. Terus yang terakhir ada kebijakan dorongan moral. Jadi kebijakan dorongan moral dilakukan dengan bank sentral, mengeluarkan surat, pidato, pengumuman, dan lain-lain yang berupa ajakan kepada bank umum atau pelaku moneter lainnya. Isinya adalah ajakan atau larangan menahan pinjaman tabungan ataupun melepas pinjaman tabungan. Terus ada tujuan kebijakan fiskal, yaitu yang pertama mencapai kestabilan perekonomian nasional, yang kedua memacu pertumbuhan ekonomi, yang ketiga mendorong laju investasi, yang keempat membuka kesempatan kerja yang luas, yang kelima mewujudkan keadilan sosial, keenam mewujudkan wujud pemerataan, sebagai wujud pemerataan dan pendistribusian pendapatan, terus mengurangi pengangguran, dan terakhir menjaga stabilitas harga barang dan jasa agar terhindar dari inflasi. Jadi tujuan kebijakan fiskal itu mengacu pada harga dan pengangguran. Komponen penyusun kebijakan fiskal yang pertama itu pajak atau pendapatan negara, terus APBN sebagai pengeluaran negara. Terus 3 strategi kebijakan fiskal di Indonesia pada tahun 2020. Pertama itu memobilisasi pendapatan dengan menjaga iklim investasi. Kedua, meningkatkan kualitas belanja agar lebih efektif dalam mendukung program prioritas. Ketiga, mencari sumber pembiayaan secara hati-hati dan efisien melalui penguatan peran fiskal. Terus ada 5 hal yang menjadi fokus APBN.
Yang pertama, penguatan kualitas sumber daya manusia untuk mewujudkan sumber daya manusia yang sehat, cerdas, terampil, dan sejahtera. Kedua, akselerasi pembangunan infrastruktur pendukung transformasi ekonomi. Yang ketiga, penguatan program perlindungan sosial untuk menjawab tantangan demografi dan antisipasi aging population atau penduduk tua. Keempat, ada penguatan kualitas desentralisasi fiskal untuk mendorong kemandirian daerah. Yang kelima, antisipasi ketidakpastian global. Jadi sekian rangkuman materi yang dapat saya jelaskan. Untuk kurang dan lebihnya saya minta maaf. Terima kasih.